Kisah asal-usul tradisi Meron di Sukolilo. Kisah ini dimulai dari sebuah pertempuran sengit di Padepokan Pragolo. Adipati Pragolo I, seorang pemimpin yang berwibawa, sedang bersemayam. Adipati Pragolo I duduk di singgasana. Ampun Gusti, hormatku pada Adipati Pragolo I. Patih, kabar apa yang kamu bawa dari medan perang? Apakah prajurit Mataram sudah berhasil kita pukul mundur? Ampun Gusti Adipati, pasukan Mataram yang dipimpin oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cinde Among telah berhasil kita mundurkan. Namun pertempuran ini menelan banyak korban. Kita harus tetap waspada. Aku tahu kemenangan ini adalah berkah dari para leluhur, tapi musuh tidak akan tinggal diam. Persiapkan prajurit kita, jangan sampai lengah. Adegan berpindah ke sekelompok prajurit Mataram yang berjalan gontai dan letih. Setelah kalah dalam peperangan, pasukan Mataram yang dipimpin oleh Raden Tumenggung Cinde Among, Tumenggung Raja Melati, Raden Tumenggung Candang Lawe, dan Raden Tumenggung Samirono memutuskan untuk pulang ke Mataram. Namun di tengah perjalanan mereka singgah di sebuah desa bernama Sukolilo. Para Tumenggung sekalian, kita sudah berjalan berhari-hari. Prajurit kita butuh istirahat. Mari kita singgah di desa ini. Benar Kakang Mas Cinde Among, namun apakah aman kita berada di wilayah ini? Muncullah Raden Ngabei Surokadam, seorang jurusrati gajah yang berwajah teduh. Raden-raden sekalian, jangan khawatir. Ini adalah desa tempat kelahiranku. Adikku Surakerta adalah demang di sini. Aku akan meminta izin agar kita bisa menetap sementara di sini. Wah, itu ide yang bagus, Surokadam. Kami semua setuju dengan idemu. Surokadam pun menghadap ke adiknya, Surakerta. Adikku Surakerta, kakakmu kembali membawa para prajurit Mataram yang sedang lelah. Mohon izinkan mereka untuk menetap sementara di sini. Kakang Mas, tentu saja rumah ini selalu terbuka untukmu. Silahkan para prajurit, anggap saja ini rumah sendiri. Tak terasa cukup lama, pasukan Mataram menetap cukup lama di Sukolilo. Kebetulan bulan Maulid tiba. Di tanah Mataram, keraton sedang merayakan sekaten, sebuah tradisi besar untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tumenggung Cinde Among duduk merenung. Surokadam, hatiku resah. Kita di sini jauh dari Mataram. Kita tidak bisa ikut merayakan sekaten. Hati ini rindu dengan keramaian di alun-alun keraton. Aku mengerti, Raden. Mari kita kirim utusan ke Mataram. Kita sampaikan kepada Raja perihal kerinduan kita untuk tetap menghormati tradisi leluhur. Akhirnya Tumenggung Cinde Among mengutus utusan untuk kembali ke Mataram. Utusan yang diutus ke Mataram akhirnya kembali dengan kabar gembira. Ampun Tumenggung, hormatku kepada para Tumenggung. Iya, hormatmu saya terima. Ada apa?
utusan. Saya telah kembali dari Mataram, Raden Tumenggung. Baginda Raja Hanyokroowati telah mengizinkan kita boleh merayakan perayaan serupa sekaten, asalkan pelaksanaannya dilakukan sehari setelah pelaksanaan perayaan di keraton. Para tumenggung dan prajurit bersorak gembira. Hore, 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 hore. Luar biasa, kita harus menyiapkan perayaan ini. Tapi apa yang akan kita gunakan sebagai gunungan? Kita tidak punya bahan seperti keraton. Prajurit pun ikut menimbrung. Hamba punya ide, Raden. Bagaimana kalau kita gunakan nasi karak, nasi kering sisa yang banyak tersedia di sini? Kita susun memanjang seperti pita, lalu kita tumbuk tinggi-tinggi. Wah, ide yang bagus. Kita sebut saja ini meron, dari kata meru yang berarti gunungan. Mari kita tunjukkan bahwa dimanapun kita berada, tradisi leluhur dan kecintaan kita kepada Nabi tidak akan pernah luntur. Terdengar sorak-sorai masyarakat. Maka pada tanggal 13 Rabiul Awal, perayaan agung pun dimulai. Nasi karak disusun tinggi-tinggi menjadi gunungan yang menjulang. Gunungan itu diarak keliling desa, diiringi oleh prajurit dan masyarakat yang bersukacita. Akhirnya perayaan pun dimulai. Warga desa dengan gunungannya diarak mengelilingi desa. Para tokoh-tokoh Mataram membaur dengan masyarakat Sukolilo. Semua larut dalam kegembiraan. Lihatlah Kang Surokadam, perayaan ini sama meriahnya dengan di keraton. Bahkan ini terasa lebih istimewa karena kita mengukirnya di tanah perantauan. Benar, Raden, tradisi ini akan menjadi pengingat bagi anak cucu kita. Pengingat akan rasa syukur, persatuan, dan keteguhan hati para prajurit Mataram. Dan sejak saat itulah tradisi meron lahir di Sukolilo. Sebuah tradisi yang memadukan sejarah, keyakinan, dan persatuan menjadi pusaka budaya yang tak lekang dimakan oleh zaman. Cerita pun tamat.